Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana saya mendapatkan bantuan presiden atau Banpres UMKM. Dan saya juga akan share ke teman-teman bagaimana cara pengajuannya. Dan juga ada di sesi yang terakhir nanti tips rahasia supaya pengajuan Banpres UMKM ini nanti teman-teman bisa ACC. Kemarin pada bulan Juli saya mendapatkan SMS, tiba-tiba dapat SMS dari BRI bahwa ada Banpres sebesar 2,4 juta itu masuk ke rekening saya. Ini saya cerita dulu ya. Jadi saya dapat SMS itu tiba-tiba, saya tidak pernah pendataan, tidak pernah pengajuan juga. Tahu-tahu ada SMS masuk yang menyatakan bahwa ada saldo masuk. Ya, ada mutasi 2,4 juta ke rekening saya, ke BRI. Kemudian saya kaget juga setelah saya dapat SMS itu, ini bener gak sih? Apa hoax? Biasanya kan ada juga SMS-SMS yang nakal-nakal itu kan. Saya langsung cek, kemudian ke BRI. Ternyata di Bank BRI, dari teller, dari customer service menyatakan bahwa memang benar saya mendapatkan bantuan itu. Tapi nanti ada syaratnya, untuk pencairannya harus dibuka dulu blokirannya. Jadi nanti 2,4 juta itu masih diblokir, belum bisa langsung cair atau masuk ke saldo. Karena waktu saya cek di ATM, memang tidak ada uang 2,4 juta itu masuk atau mutasi saya tetap seperti yang biasa. Tapi yang saya tanyakan adalah kenapa kok saya dapat bantuan itu padahal saya tidak pernah mendata atau pengajuan sebelumnya. Nah ini teman-teman, ini yang perlu diketahui. Ini sangat berhubungan sekali dengan nanti tips rahasia yang akan saya jelaskan di akhir ya. Intinya, kalau misal teman-teman dapat SMS atau dapat SMS bantuan Banpres UMKM itu, langsung saja diurusi ke bank yang terdekat di tempat teman-teman membuka rekening. Jadi kalau misal teman-teman buka di Jakarta, maka pengurusannya adalah Jakarta. Atau kalau misal ngurusnya di kota Surabaya, maka ngurusnya di Surabaya. Kalau misal ngurusnya di luar kota, maka teman-teman harus membawa buku tabungan, KTP, ya. Kemudian setelah itu pengajuannya sekitar 3-7 hari pencairannya ya. Maaf. Jadi kalau misal nanti setelah pengajuan mengisi data di bank tersebut, kemudian pencairannya sekitar 3-7 hari. Dan ternyata setelah saya pengajuan memang benar-benar cair. Dan ini ada kabar lagi bahwa Banpres atau bantuan presiden untuk UMKM ini, BPUM ini akan dibuka kembali. Yang katanya itu sampai 30 November pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk meningkatkan usahanya. Jadi teman-teman, Menkop UKM Teten Mas Duki itu telah mengabarkan atau menginformasikan bahwa BLT UMKM yang 2,4 juta ini bisa dicairkan atau didapatkan dengan mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi. Nah, Dinas Koperasinya di mana? Di kota masing-masing. Di kota masing-masing ya teman-teman. Dan syaratnya yaitu membawa data-data yang dibutuhkan. Pertama itu mulai dari nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nama lengkap, kemudian kartu tanda penduduk, alamat tempat tinggal, bidang usahanya apa, kemudian nomor telepon. Dan jangan lupa nanti juga nomor rekeningnya disiapkan ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Banpres UMKM ini. Yang pertama adalah pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Jadi kalau misal teman-teman masih punya kredit di bank untuk usahanya, kemungkinan besar itu tidak akan mendapatkan Banpres tersebut. Tapi kalau misal teman-teman tidak pernah kredit UMKM, maka kemungkinan besar potensinya untuk cair itu besar. Kemudian yang kedua adalah syaratnya pelaku usaha merupakan WNI dan mempunyai nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Jadi wajib warga negara Indonesia. Kalau misal warga negara asing, maka belum bisa mendapatkan Banpres UMKM ini. Kemudian yang ketiga adalah pengusaha mikro
juga bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara ASN, TNI atau Polri, ataupun pegawai BUMD dan BUMN. Jadi kalau misal teman-teman yang ingin mendapatkan, kalau misal teman-teman statusnya masih ASN atau PNS atau TNI, maka kemungkinan mendapatkan bantuan UMKM ini kecil. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman ingin mendapatkan bantuan UMKM ini, pertama, supaya cepat, nanti teman-teman langsung aja mendaftarkan ke dinas koperasi di kota masing-masing. Ya, jadi sesuai yang syarat-syarat yang tadi, kemudian membawa data-data, misal KTP atau KK, dan kemudian jangan lupa buku tabungan juga dibawa ya. Dan selanjutnya, kalau misal teman-teman ingin mendaftarkan atau ingin pengajuan itu melalui online, itu juga bisa. Teman-teman bisa nanti klik di deskripsi link yang saya sediakan ini jika teman-teman ingin mendaftarkan bantuan presiden melalui online. Itu bisa juga. Tapi saya sarankan teman-teman langsung saja daftar ke dinas koperasi. Karena kenapa? Kalau misal daftarnya langsung ke dinas koperasi itu akan lebih cepat daripada yang online. Kenapa? Karena yang online itu banyak sekali. Jadi jutaan orang yang daftar ke situ. Tapi kalau misal langsung ke dinas koperasi, kemungkinan akan diprioritaskan. Satu tips rahasia yang teman-teman harus perhatikan supaya bantuan presiden ini atau Banpres BPUM ini cair, yaitu ini yang belum banyak orang tahu, saldo yang ada di rekening itu jangan sampai lebih dari 2 juta. Nah, kalau misal teman-teman punya saldo rekening yang lebih dari 2 juta, dikurangi dulu ya. Nah, karena ini adalah rahasia untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ya, jadi dikurangi dulu. Kalau misal 2.500.000 atau 2.100.000 dikurangi dulu lah. Jadi 1.500.000 atau 1.700.000 atau 500.000 lah disisain di rekening. Kemudian yang kedua, prioritas untuk mendapatkan bantuan presiden UMKM ini itu adalah untuk bank-bank yang BUMN, yang terutama BRI, kemudian BNI. Sedangkan yang bank-bank lain, misal BCA atau Mandiri, ini masih belum saya dengar, tapi banyak kan teman-teman yang sudah cair, itu adalah banknya, rekeningnya BRI dan BNI. Jadi kalau misal teman-teman masih ada, ya alhamdulillah langsung saja daftar. Tapi kalau misal masih teman-teman masih belum punya, kemungkinan masih ada kesempatan untuk buka rekening. Karena nanti akan ditutupnya ini tanggal 30 November teman-teman. Jadi masih lama. Ini masih Oktober ya. Yang saya tekankan itu. Jadi pertama, saldo tidak lebih dari 2 juta. Terus kemudian miliki rekening bank BRI atau BNI. Ya, jadi teman-teman, apapun yang kita usahakan, misal nanti tidak ACC atau tidak disetujui oleh pemerintah, ya yang namanya usaha, karena Banpres ini kita tahu bahwa untuk dana pandemi untuk COVID ini itu sekitar 600 triliun, dan pada bulan Juli kemarin itu baru turun sekitar 150 triliun untuk bantuan-bantuan sosial, BLT, dan juga untuk UMKM. Jadi masih ada sisa banyak. Jadi sekitar 300 sampai 400 triliun untuk bantuan pandemi. Jadi teman-teman jangan sungkan. Kalau misal teman-teman ingin mendapatkan itu, langsung saja. Misal itu dari BLT atau dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dari Prakerja, tapi Prakerja katanya tutup yang gelombang yang ke-10 dan akan dibuka lagi pada yang gelombang ke-11, tapi belum tahu untuk informasi yang terdekatnya. Dan yang satunya lagi adalah yaitu tadi BPUM ya, Banpres BPUM untuk UMKM. Ini bisa dimanfaatkan teman-teman. Karena apa? Negara sekarang sedang banyak-banyaknya anggaran untuk pandemi. Jadi teman-teman tidak usah sungkan. Sekarang yang terdampak siapa? Semuanya terdampak. Dari orang yang paling bawah sampai yang paling atas semuanya terdampak. Jadi kalau misal kita bilang siapa yang terdampak atau usaha yang terdampak, semuanya terdampak. Kalaupun misal teman-teman tidak terlalu membutuhkan itu, nggak apa-apa diajukan. Terus kemudian nanti
dikasihkan ke teman-teman yang membutuhkan. Itu yang seperti yang saya lakukan kemarin. Karena saya tidak melakukan pendataan dan juga tidak mengajukan. Jadi ketika saya dapat SMS, ya saya terima aja, tapi saya berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu tidak masalah. Jadi dana ini teman-teman terima dulu, baru kemudian nanti dibagikan. Oke, kemungkinan itu ya teman-teman. Jadi kalau misal ada yang kurang atau misal ada yang lebih, nanti bisa diceritakan di kolom komentar atau ditanyakan di kolom komentar. Yang saya bisa saya share nanti akan saya share atau saya infokan. Terima kasih, salam sukses untuk teman-teman semuanya.